Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman dimanapun berada, selamat bersua kembali dengan saya di channel kesayangan Anda, di channel Dr. Ari Tulung. Sahabat yang budiman, hari ini saya ingin memberikan edukasi hukum terkait dengan materi hukum acara perdata, yaitu tentang cara menentukan tergugat di dalam suatu gugatan. Sahabat yang budiman, sudah menjadi pendapat umum bahwa yang menentukan seseorang menjadi pihak tergugat atau turut tergugat itu adalah si penggugat sendiri. Ini menjadi pandang umum. Namun jangan salah, walaupun ini menjadi hak prerogatifnya dari si penggugat, tetapi kalau si penggugat salah menentukan tergugat atau turut tergugat, maka gugatannya bisa diputus NO, ya, karena gugatannya menjadi kabur atau obskur libel. Sahabat yang budiman, sebelum saya masuk pada pokok dari edukasi hari ini, saya ingin menerangkan dulu saya ingin terangkan dulu apa bedanya tergugat dan turut tergugat. Semoga dari pembedaan ini kita sudah bisa menentukan pihak-pihak nanti yang akan menjadi tergugat atau turut tergugat. Sahabat yang budiman, tergugat itu adalah orang yang melakukan perbuatan di mana perbuatannya itu memberikan kerugian kepada si penggugat. Jadi kalau kita ingin tergugat itu dalam konten sebelumnya saya menyatakan bahwa tergugat adalah pihak yang barangkali dirugikan. Pihak yang barangkali merugikan, itu tergugat. Jadi intinya di sini tergugat itu adalah orang atau pihak yang melakukan perbuatan dan perbuatan itu memberikan kerugian kepada si penggugat. Kemudian turut tergugat adalah pihak yang tidak memberikan kerugian kepada si penggugat, tetapi dia ada kaitannya dengan objek yang dipersengketakan. Jadi makanya dia katakan turut tergugat, tapi perbuatannya itu tidak memberikan kerugian langsung kepada si penggugat, tapi dia ada kaitannya dengan objek yang sedang dipersengketakan. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah bisa menentukan siapa yang mesti dijadikan tergugat atau turut tergugat di dalam suatu gugatan. Jadi jangan salah kaprah, jangan asal menyatakan seseorang sebagai tergugat ataupun turut tergugat. Di dalam sebuah jurisprudensi, dalam putusan Mahkamah Agung nomor 642 tahun 2015, di situ dinyatakan bahwa jadi dari putusan ini kita bisa ambil kaidah hukumnya bahwa setiap pihak yang ada kaitannya dengan objek perkara itu harus menjadi tergugat atau minimal menjadi turut tergugat. Nah, ini kaidah di dalam putusan Mahkamah Agung yang menjadi jurisprudensi kita 1642 tahun 2015. Nanti di akhir video ini atau di deskripsi video ini saya akan lampirkan jurisprudensinya. Jadi sahabat-sahabat budiman bisa mendownload nanti. Jadi dalam deskripsi ini akan ada
saya lampirkan salinan putusan Mahkamah Agung tersebut yang merupakan jurisprudensi kita. Nah, jadi simpelnya seperti itu ya. Jadi pernah ada bincang-bincang dengan sama teman advokat ya. Dalam gugatannya beliau menyatakan mendalilkan bahwa ya penentuan tergugat adalah hak prerogatifnya dari si penggugat, sehingga ya si penggugatlah yang bebas menentukan siapa yang menjadi tergugat. Ya, ini memang betul, tapi kebebasan ini diikat ya, diikat oleh norma ya. Normanya memang tidak tertulis ya, bukan norma tertulis, tapi diikat oleh apa istilahnya? Diikat oleh suatu logika ya, yang kita praktekkan dalam dunia peradilan ya, yaitu bahwa yang bisa menjadi tergugat adalah orang yang punya hubungan ya. Kalau tergugat orang yang punya hubungan dengan objek sengketa, di mana hubungannya itu entah melalui perbuatannya atau apanya, sehingga dia memberikan kerugian kepada si penggugat, kerugian langsung ya. Sedangkan turut tergugat adalah pihak atau orang yang pada prinsipnya ya perbuatannya tidak menimbulkan kerugian secara langsung, tetapi ada andil ya, ada karena perbuatannya itu sehingga ya menjadikan si tergugat itu ya memberikan kerugian kepada si penggugat. Artinya begini, turut tergugat itu adalah orang atau pihak yang ada kaitannya dengan objek yang disengketakan ya. Bukan dia yang mengambil manfaatnya ya. Ya, bukan dia bukan dia yang merugikan si penggugat, tetapi perbuatannya itu ya adalah perbuatan yang mengambil andil atau mengambil bagian dari sengketa tersebut. Saya berikan contoh seperti ini. Ini yang paling sering ya. Ada objek sengketa, anggaplah tanah ini milik si A ya. Diperhatikan baik-baik ya. Tanah ini milik si A. Kemudian tanah ini dijual kepada si B. Berarti pembeli baru sekarang adalah si B ya. Pembeli pertama adalah si A, kemudian dijual kepada si B. Nah, di tengah perjalanannya ternyata tanah tersebut itu diklaim oleh si C. Diklaim oleh si C bahwa tanah tersebut telah melewati batas tanahnya. Jadi mengambil tanahnya. Maka di sini yang menjadi tergugat adalah ya si B tadi yang merupakan pembeli kedua, dan si A ini bisa menjadi turut tergugat ya. Gitu ya. Turut tergugat atau minimal nanti dalam perkara si A ini bisa menjadi saksi saja ya. Ya, saksi. Kalau tidak bisa menjadi turut tergugat maka dia menjadi saksi. Seperti itu ya. Itu contoh simpel ya. Nah, contoh lainnya seperti ini. Biasanya di badan pertanahan ya. Ada dua sertifikat yang saling tumpang tindih. Sertifikat si A dan si B diklaim berada di objek yang sama. Nah, maka yang menjadi, anggaplah sertifikat A ya. Sertifikatnya si A ini tumpang tindih dengan sertifikatnya si B. Si A kemudian menggugat si B. Ya. Maka si A ini supaya tidak kurang pihak, maka si A ini dia menggugat si B. Si B adalah tergugat. Nah, supaya tidak kurang pihak, maka si A harus memasukkan pihak yang menerbitkan sertifikat ini sebagai turut tergugat, yaitu BPN. Jadi BPN ini melakukan perbuatannya adalah menerbitkan sertifikat. Ya. Jadi BPN tidak merugikan si A, ya. Yang merugikan si A adalah si B yang barangkali ya, yang merugikan si A adalah si B. Tapi karena si A dalam melakukan gugatan dia harus menyertakan BPN sebagai turut tergugat, karena BPN itu ya si BPN ini punya andil dalam ya, penerbitan sertifikasi B, di mana sertifikat ini oleh si A diklaim sebagai sertifikat ya
yang tidak seharusnya ada, seperti itu. Ada. Bilang. Ya, oke, baik, sekian, mudah-mudahan penjelasan ini singkat, padat, dan jelas dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.